Tidur lama, nonton lama, zikir lama, mana yang bikin tenang? Tapi kenapa kok orang nggak mau zikir lama? Orang yang bangun sebelum orang-orang lain bangun, minimal subuh aja bangunnya. Kalau nggak bangun sebelum subuh, atau bangun di saat orang tidur, orang-orang yang bangun di saat-saat itu lalu mengaktifkan kolbunya, dia akan punya kecerdasan yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang sekolah. Asyauku yut'ib. Kalau dulu Dr. Falah, asyauku yu'adzib katanya, tapi dirindui. Rindu itu menyiksa. Kalau saya membahasakan asyauku yut'ib, rindu itu membuat lelah. Illa asyauk li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang bangun malam hari biar dia nggak lelah, banyak sholawat ke Nabi, rinduin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nikmat walaupun tertidur. Salah satu keberhasilan orang zikir khafi, zikir kolbu, dia berzikir dan dia tertidur, berarti benarlah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, kita sekarang masuk insyaallah kepada bagian kalau sempat kita baca 3 fasal atau 2 fasal ya. Yang pertama tentang an-nafs wal raja wal khauf. Kalau di sini fasal yang kedua ya. An-nafs wal raja wal khauf ini tidak pembacaan harfan-harfan, tapi kita baca bagian-bagian terpenting saja. Wa qala, berkata Ibnu Arabi, an-nafsu farsun jamuhun musarrahun mulajjamun muhayya'un lil rukubi fa in raqabtaha wa alqaita 'inanaha biyadil aqli najauta wa in alqaita 'inanaha biyadil hawa halakta fakhtar li nafsik. Jadi beliau mengatakan an-nafs, jiwa, ini jiwa kita ini dia eksis karena ada tiupan roh ke dalam jiwa. Inilah kenapa jiwa itu ada. Ketika roh itu diambil, maka jiwa itu mati. Nah, an-nafs adalah kendaraan yang disiapkan untuk ditunggangi, muhayya'un lirrukubi. Fa in raqabtaha wa alqaitaha inanaha wa alqaita inanaha biyadil aqli najauta. Jika engkau menungganginya dengan akal rasio, engkau akan selamat. Ini sekarang muncul ada orang yang mengajak kembali ke Quran Sunnah tapi meninggalkan akal. Itu salah kaprah. Al-Quran dan Sunnah itu menyuruh untuk mengedepankan akal, karena akal lah cara untuk membaca Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada akal, Al-Quran Sunnah nggak bisa dipahami. Nah, orang-orang yang menghardik akal, yang menghina akal, yang menghina ulama-ulama yang menggunakan akal, mereka juga menggunakan akalnya. Nah, ini lucu ya. Akal itu sesuatu yang diperintahkan Al-Quran untuk memakainya. Maka isti'malul aqli apa? Sunnatun min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Kolbu itu yang bisa mengaksesnya akal. Lahum qulubu yaqiluna biha. Mereka mempunyai kolbu yang mereka jadikan sebagai sumber untuk mereka berakal. Berarti akal dan kolbu itu berkaitan erat ya. Jadi Ibnu Arabi ketika membahas akal itu selalu kaitannya dengan kolbu. Jadi kalau ada orang mau tinggalkan akal, ya salam. Jika ada ajaran yang mengajak kembali ke sunnah, mengajar kepada Al-Quran, lalu mengatakan tinggalkan akal, itulah yang menentang Al-Quran dan sunnah. Gak usah jauh-jauh, ya udah kita pakai Ibnu Taimiyah aja deh. Tadi kan kita bahas Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, beliau nulis kitab Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql, menolak pertentangan akal dan nakal, akal dan teks. Jadi bagi Ibnu Taimiyah, Al-Quran itu adalah asasnya akal, dan semua di Quran masuk akal. Prinsip awal Ibnu Taimiyah benar, tapi Ibnu Taimiyah punya pemahaman sendiri. Bagi dia, pemahaman dia terhadap teks itu yang disebut masuk akal, dan apa yang di akal-akal orang lain harus tunduk kepada pemahaman yang dia pahami itu. Itu aja masalah Ibnu Taimiyah, nggak ada lain. Konsep dasarnya dia oke dia. Nah, yang nggak oke itu ketika dia memaksakan, misalnya di Quran
Summa stawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Dalam pemahaman akal Ibnu Taimiyah, Allah bersemayam di atas arsy, turun dari atas ke bawah, benar-benar turun, tapi turunnya hanya Allah yang tahu. Benar-benar duduk, tapi hanya Allah yang tahu. Akal harus tunduk kepada itu akal versi Ibnu Taimiyah. Ya bolehlah. Dan dia tidak mengakui akalnya ahlu sunnah, asy'ariyah, akalnya mu'tazilah, akalnya syiah, akalnya filosof. Ya nggak fair aja, itu nggak fair ya. Ya dialog akliyah aja, akal dengan akal. Jadi sebenarnya teks yang kita pakai sama dengan teks Ibnu Taimiyah, yang berbeda adalah kemampuan akal kita yang berbeda. Dan jangan lagi ngomong ente siapa bicara Ibnu Taimiyah. Lah kita bisa ngomong balik, ente siapa batal-batalin mazhab imam-imam mazhab ya. Tapi kan nggak jadi fair ngomong begitu. Ibnu Taimiyah insan, bashar. Ibnu Taimiyah itu manusia, bisa dikritik. Kecuali dia seorang nabi, kita nggak akan kritik, kita nggak ngomongin lagi deh. Manusia biasa dia atau nabi? Ibnu Taimiyah manusia biasa, cuma dia orang alim. Karena orang berilmu pasti dikritik, pasti dikritik. Kalau nggak siap jadi orang alim, kalau nggak siap dikritik, jangan jadi orang alim, itu aja. Baik, ya. Wa in alqaita inanaha biyadil hawa halakta fakhtar li nafsik. Jika engkau menunggangi jiwa itu bukan dengan akalmu tapi dengan hawa, kecondongan hasrat negatifmu, halakta, engkau telah membinasakan dirimu. Fakhtar li nafsik. Maka pilihlah engkau menungganginya dengan akal atau dengan hawa. Nah, menunggangi dengan akal berarti penunggangnya ini akal, tapi yang menungganginya kolbu. Itu alat kekangnya namanya akal. Kenapa kita mengatakan tadi bahwa akal yang dimaksud Ibn Arabi itu bersumber dari kolbu? Nah, inilah pasangannya an-nafsu wal-raja'u wal-khawf. Kata beliau, wa ma'aja'lika ainanaha fi yadil aql. Dengan engkau menjadikan kekangnya dipegang oleh akal, ij'al fi qadamaik mihmazain. Maka ada dua sayap, dua bekal, dua mihmazain ya, yang mesti engkau pegang. Yang pertama ar-raja di sebelah kanan, yang kirinya al-khauf. Nah, raja dan khauf itu di akal atau di kolbu? Itu kolbu semua. Jadi akal yang dimaksud oleh Ibn Arabi itu akal yang dalam surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ard, ya, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka berfikir, fa in afalat inanuha yawman min yadil aqli, jika dia lepas sesaat saja, sehari saja dari kekangan akal, dari tunggangan akal, wa aradatil khuruj anit tariq yaminan aw yasaran, lalu dia ingin cenderung kepada hawanya baik kiri, kanan atau kiri, maka apa yang harus dilakukan? Aktifkan khauf dan raja ya. Fahmuz biha min ghairi al-janib alladhi malat li fa innaha bitawba fa inna ma takhsha ad-darar fi nafsiha tahrub minhu fa yaddiha ila istiqamatiha ala at-tariq wa dhalika an taqif fa idha waqafat tamakkana minha al-aql fa akhadha inanaha bi yadi wa sara ala tariqih ya. Nah, itu penjabaran tentang cara kerja ar-raja dan khauf ya. Jadi ketika ada nih, lihat ini mudaratnya lebih besar atau manfaatnya. Nah, itu nanti si akal dengan khauf dan rajanya akan memilih ya. Jika dia lihat darar tahrub gitu kan di teksnya, dia akan pergi, dia akan lari. Tidur lama, nonton lama, zikir lama, mana yang bikin tenang? Tapi kenapa kok orang nggak mau zikir lama? ya kan? Nah, berarti kita belum pakai akal, udah sederhana aja. Makan banyak,
nggak pernah puasa, sakit. Ini manfaat, kita bicara darar dan nafa. Kenapa kemudian orang udah tahu begitu tidak mau berpuasa gitu. Orang yang bangun sebelum orang-orang lain bangun, minimal subuh aja bangunnya. Kalau nggak bangun sebelum subuh atau bangun di saat orang tidur, orang-orang yang bangun di saat-saat itu lalu mengaktifkan kolbunya, dia akan punya kecerdasan yang tidak dipunyai oleh orang-orang yang sekolah. Karena itu juga sekolah, ya, sekolah rohani. Dan ajaibnya malam-malam itu gelombang suara tidak ada yang mengganggu. Jadi polusi itu tidak hanya polusi udara, ada polusi suara. Polusi suara itu diakui oleh pakar-pakar ilmu-ilmu kejiwaan, ilmu gelombang otak. Kita kalau tidur dengerin musik, itu bangun tidurnya akan capek, kecuali musiknya yang membuat slow. Dengerin nyanyi, bangun tidur sedih ntar. Lagunya isinya patah hati kan. Jadi kalau tidur, kalau mau dengerin instrumen yang menggugah, yang membuat kita slow, bukan yang membuat kita banyak pikiran. Apalagi yang bikin rindu-rindu, ribet itu. Asyauku yut'ib. Kalau dulu Dr. Falah, asyauku yu'adzib katanya, tapi dirindui. Rindu itu menyiksa. Kalau saya membahasakan asyauku yut'ib, rindu itu membuat lelah, capek sekali. Illa asyauq li Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang bangun malam hari biar dia nggak lelah, banyak sholawat ke Nabi, rinduin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti hilang capeknya, ya, capek perasaannya berkurang, insya Allah. Ya. Turuqul aqli, ya, halaman 11. Qala al-aqli tariqani, tariqun yastaqillu fi ma'rifatihi bi nafsihi. Ini ajibnya beliau memulai bab epistemologi, bab tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Sekarang masuk langsung kepada bab akal. Ada 4, masih ingat epistemologi? Empirik, pakai panca indera, rasio, akal, eksperimen, percobaan tapi masih sifatnya fisik. Eksperimen fisik melahirkan ilmu eksak, ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu fisika terapan, ilmu pertukangan. Eksperimen ruhani melahirkan, jadi sama-sama zauq, sama-sama tajribah. Itu yang disebut mansara ala darbi wasala. Itu ungkapan sufi sebenarnya. Siapa yang tetap jalan, dia akan sampai. Ya. Eksperimen mencoba. Jadi kalau orang di lab kan masukin ini, jadinya apa? Kalau yang suka nonton film-film fiksi sains itu kan disuntikin ke tikus. Ngapain ke tikus? Di dalam diri kita ini ada tikus. Coba suntikkan nama Allah. Apa jadinya nanti? Nah, dia akan membunuh monster di dalam ini atau minimal menjinakkannya. Ya. Coba mulai, ya, yang sudah talqin zikir kepada syekh manapun, ustadz manapun dalam thariqah yang sudah mengambil zikir khafi, mulai coba semalam 1000 aja. Nggak sanggup 1100 deh, tapi pelan-pelan. Terus nikmat walaupun tertidur. Salah satu keberhasilan orang zikir khafi, zikir qalbu, dia berzikir dan dia tertidur. Berarti benarlah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, qalbu menjadi rileks. Orang tidak bisa tidur kecuali rileks, benar gak? Coba banyak kerjaan, bisa ngorok gak? Dan saya senang sekali kalau ada lagi khutbah terus orang ketiduran. Berarti dia rileks. Menghibur hati sebenarnya, ya. Sebenarnya kesal juga sih. Cuma saya ngobrol dengan ahli-ahli psikologi dan mereka mengatakan itu bagus. Orang yang tidur lagi belajar, sebenarnya dia sedang aktif, matanya kan nggak aktif, tapi telinganya akan aktif. Jadi jangan heran kalau ada orang ketiduran, terus ditanya bisa jawab. Itu bukan wali, biasa aja, santai aja, ya. Teman-teman kita dari dulu banyak begitu kok. Kawan saya udah berapa orang begitu, dan dia bukan wali, ya. Wali murid iya sih.
oleh santri